Halo teman-teman semuanya. Kali ini kita coba membacakan suatu artikel dari bbc.com, di mana ini salah satu media online yang cukup terpercaya dan ternama. Mengapa judulnya, kenapa para penjudi tidak bisa berhenti, 17 Agustus 2016. Jadi coba kita lihat dari hasil penelitian yang dilakukan mereka terhadap pemain-pemain atau player-player penjudi yang sangat sulit untuk berhenti bermain. Baiklah, kita akan mulai. Judulnya, kenapa para penjudi tak bisa berhenti. Tak ada yang suka kalah, bahkan mereka yang kecanduan judi. Tetap saja mereka yang terus bertaruh. Jika bandar selalu menang, kenapa tidak sekalian menaruh uang? Orang-orang yang kecanduan judi mengatakan bahwa meskipun kekalahan mereka bertumpuk, ada rasa yang membawa mereka kembali ke meja kartu atau mesin slot. Saya mau berjudi setiap waktu, kata seorang mantan penjudi yang pulih dari Scientific American pada 2013. Saya menyukainya, saya suka rasa yang saya dapatkan. Dan baru-baru ini seorang eksekutif Wall Street mengaku bahwa dia menipu keluarganya, teman, dan orang lain sampai 100 juta US dollar, atau kalau dirupiahkan sekitar 1,3 triliun lebih untuk biaya hobinya itu. Luar biasa ya. Kalau kebiasaan dari penjudi itu berbohong atau menipu keluarga, teman, sahabat, itu hal yang sudah lumrah dilakukan seorang penjudi. Baiklah, kita akan lanjutkan. Itu hanya satu cara agar saya bisa dapat uang untuk memenuhi kecanduan berjudi saya, katanya di pengadilan. Jadi orang ini dalam pengakuannya di pengadilan bahwasannya dia sudah menipu keluarganya dengan nominal 1,3 triliun. Tapi jika seorang kehilangan uang, mungkin malah kehilangan pekerjaan atau rumah sebagai dampak berjudi. Bagaimana bisa rasa kepuasan itu melebihi pengorbanan mereka? Hal pertama yang harus diingat adalah orang berjudi bukan hanya karena prospek menang. Mark Griffiths, seorang psikolog di Nottingham Trent University yang spesialisasinya adalah perilaku kecanduan, mengatakan bahwa penjudi punya banyak motivasi atas kebiasaan mereka itu. Dalam survei terhadap 5.500 penjudi, prospek untuk memenangkan uang banyak adalah faktor terkuat, tapi kemudian diikuti dengan karena ini menyenangkan dan karena ini seru. Bahkan ketika Anda kalah berjudi, tubuh Anda masih menghasilkan adrenalin dan endorfin, katanya orang membeli hiburan. Jadi memang di saat seorang penjudi itu bermain, salah satu faktor terkuatnya adalah untuk memenangkan uang yang banyak. Namun juga di antara survei ini ada juga para penjudi itu bermain untuk menyenangkan karena ada adrenalin yang dipicu. Kalau bahasa gampangnya itu ada fantasi tersendiri ketika memulai permainan perjudian. Temuan ini didukung oleh penelitian pada tahun 2009 oleh peneliti dari University of Stanford di California, Amerika, yang menemukan bahwa sekitar 92% orang sudah kehilangan batasan dasar yang tak bisa mereka lepaskan. Meski begitu, fakta bahwa mereka kehilangan uang setelah mengunjungi kasino, contohnya, tak mempengaruhi kenikmatan mereka pada pengalaman tersebut. Orang-orang tampaknya cukup puas dengan kemenangan kecil, dan mereka akan memberi
toleransi pada kerugian kecil, kata salah satu penulis penelitian, Sridhar Narayanan, pada waktu itu. Mereka sadar bahwa dalam jangka panjang mereka akan kalah daripada menang. Dan untuk sementara, kalau bisa mendorong respon positif terhadap kemenangan, hal ini disebabkan oleh ekspektasi penjudi terhadap kemenangan berubah saat mereka kalah terus-menerus. Rob Rutledge, seorang ilmuwan ahli saraf di University College London, Inggris, dan koleganya melakukan eksperimen terhadap 26 subjek yang otaknya dipindai saat mereka melakukan serangkaian pilihan. Masing-masing pilihan bisa menunjukkan hasil pasti dan tak pasti sebuah perjudian. Peserta juga diminta untuk menilai skala kebahagiaan mereka setelah setiap mereka mendapat giliran atau setelah 3 kali dapat giliran menebak. Dan sebuah eksperimen serupa tanpa pemindaian otak dilakukan pada lebih dari 18.000 peserta di sebuah aplikasi smartphone, The Great Brain Experiment. Berbagai temuan menarik. Tim menemukan bahwa ketika peserta memiliki harapan lebih kecil bahwa mereka akan menang, respons mereka terhadap mendapatkan balasan yang setimpal menjadi naik. Ini kemudian membuktikan baik oleh laporan subjek bahwa mereka merasa bahagia dan data dari pemindaian fMRI. Pemindaian ini menunjukkan aktivitas peningkatan di area otak yang terhubung dengan saraf dopamin. Dopamin, sebuah pemancar saraf yang kompleks, dalam hal ini bisa terhubung dengan perubahan dalam kondisi emosional. Jika orang kalah banyak, itu akan menurunkan harapan mereka, dan ini akan meningkatkan kegembiraan mereka ketika mereka menang, kata Rudolph. Rasa ini saja sudah cukup menggoda. Jika beberapa hal buruk terjadi berturutan pada Anda, maka ekspektasi Anda turun. Tapi kemudian Anda mendapat suatu hasil yang baik dan Anda mungkin akan lebih bahagia, katanya. Walaupun di poin ini Anda seharusnya sudah pergi. Jadi memang kalau misalnya kebanyakan player itu ketika jackpot atau menang menghasilkan duit itu luar biasa bahagianya. Jadi dia bisa memunculkan adrenalin kebahagiaan, semangat kembali, semuanya. Jadi kebahagiaan itu memuncak di saat mereka tuh merasakan kemenangan. Namun sebaliknya, ketika mereka itu kalah, mengalami kekalahan, maka mereka itu bisa down atau murung. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Tapi apakah alat-alat seperti mesin judi bisa aktif melakukan manipulasi? Griffiths menulis tentang tanda atau petunjuk yang diberikan oleh mesin permainan elektronik pada pemain. Tak banyak yang diketahui tentang desain mesin tersebut pada perilaku pemain, tapi contohnya, banyak mesin dan kasino menggunakan warna merah atau yang serupa yang dianggap lebih merangsang. Lalu ada juga bunyi dan suara. Griffiths memikirkan kemungkinan bahwa ejekan dari sebuah mesin yang menampilkan karakter antagonis di The Simpsons mempengaruhi pemain. Misalnya, ketika pemain kalah, karakter Mr. Schmitzer mengatakan Anda dipecat. Sejalan dengan hipotesis yang mendukung teori frustasi dan penyesalan kognitif, sehingga ini bisa membuat alat permainan judi lebih menggoda, tulis Griffiths dalam satu makalah. Salah satu faktor kunci bagaimana mencandunya judi adalah seberapa sering seorang pemain bisa bertaruh. Karena ketersediaan kesempatan untuk berjudi berhubungan dengan tingkat masalah kecanduan judi di suatu masyarakat, maka Griffiths mengatakan bahwa jumlah imbalan yang bisa diberikan dan bukan imbalan sebenarnya adalah malah jenis judinya yang memunculkan penjudi patologis. Permainan dan mesin kadang dirancang untuk terus membuat pemain berminat dengan menawarkan hadiah pengganti seperti kredit tambahan, atau setelah kalah kemungkinan menang lebih besar daripada biasanya dalam kesempatan berikutnya. Jadi memang
dalam permainan itu games online, misalkan katakanlah slot. Jadi ada beberapa memang yang disetting atau dibuat oleh bandar pembuat game tersebut dengan menampilkan warna-warna khusus atau gambar-gambar khusus atau bunyi-bunyian khusus yang memicu kita untuk lebih cepat atau lebih terangsang kembali untuk melakukan permainan itu lebih lanjut, sehingga itu dapat memunculkan frustasi di saat kita kalah. Mungkin begitu kesimpulannya. Kita lanjutkan. Jika Anda memberi imbalan-imbalan kecil yang tak melulu uang, maka orang akan tetap merespon, kata kritis. Dan yang menarik, ada contoh kasus di mana penjudi mengembangkan skill bayangan sebagai sebuah pembenaran untuk mendapatkan kemungkinan imbalan tersebut. Griffiths mencontohkan mesin permainan di Inggris yang dirancang dengan logika adaptif, bahwa alat tersebut akan memberikan lebih banyak daripada yang diberikan oleh konsumen dalam periode-periode tertentu, dan sesudahnya alat akan dikembalikan ke sistem biasa. Artinya beberapa pemain akan berusaha mencari atau men-skim mesin yang belum memberikan jackpot dengan harapan mereka ada di mesin itu saat memberikan jackpot. Semua temuan penelitian ini menyimpulkan bahwa judi tak selalu soal menang, melainkan justru proses bertaruhnya itu dan faktor-faktor lain di sekitar yang membuatnya menyenangkan. Meski kecanduan berjudi tak bisa dijelaskan dengan sederhana, kadang-kadang ada banyak alasan yang memunculkan kecanduan pada seorang, tapi tentu menarik untuk melihat bagaimana keseruan itu terkait pada struktur dan gaya permainan yang dimainkan. Dan bahkan ketika judi bukanlah obsesi yang bermasalah, tetap saja permainan itu menghibur bagi mereka yang pulang dengan tangan kosong. Maka bertaruh pada warna merah atau hitam, tapi sepertinya itu tidak jadi soal. Jadi memang penjelasan dia di akhir tulisan ini, bahwa alat-alat mesin itu yang mereka ciptakan, terkadang memang ada satu mesin yang diberikan untuk jackpot, menang untuk para pemain, sehingga para player ini, para penjudi ini berganti-ganti mesin untuk mendapatkan kemenangan. Nah, kemenangan itulah yang membuat sebagian penjudi ini merasa bahagia ketika mendapatkannya. Cuman mereka lupa ketika kalah, nah, semua tingkah laku yang normal itu menjadi tidak biasa. Misalkan menjadi pemarah, menjadi penyendiri, lupa dengan sosialnya, menjadi murung, frustasi. Nah, inilah yang menjadi jeleknya dari suatu judi. Jadi ini sudah kita sampaikan beberapa artikel yang isinya adalah penelitian dari beberapa universitas yang dilakukan oleh peneliti di sana tentang perilaku penjudi yang tidak bisa berhenti. Jadi ada baiknya kita mengambil hikmah dari tulisan dan penelitian ini. Semoga kawan-kawan bisa terlepas dari perilaku judi. Sekian, terima kasih.